Oke, Kak. Oke, ya adik-adik, kita akan mulai ibadah. Saya serahkan kepada pemandu tata ibadahnya, Kak Dona. Silakan, Kak Dona. Oke, Kak. PPT-nya boleh, Kak? Shalom teman-teman, selamat malam. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu virtual Pekat Persekutuan Taruna dengan tema Go and Do. Pada hari ini kita melihat oleh Kak Oci. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadahnya, aku mau bacain dulu nih beberapa rules yang berlaku dalam ibadah kita malam hari ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mute mikrofon selama ibadah berlangsung. Teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Yang ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman boleh mengaktifkan mic sesuai permintaan. Yang terakhir, teman-teman boleh mengaktifkan kembali mic setelah ibadah selesai. Demikian rules-nya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Untuk lagu pembukaan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda-Mudi 9, baita yang pertama, Terbitlah Kini Sang Matahari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Ya, teman-teman semuanya, kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami boleh mengucap syukur atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus kami anak-anak-Mu, Persekutuan Taruna, Pancaran Kasih. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu saja yang hadir selalu bersama-sama kami dalam ibadah virtual Pelkat Persekutuan Pancaran Kasih di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Sertai kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh terkoneksi dengan baik, dan kami juga dapat melakukan setiap apa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami, dalam ibadah ini ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, kami siapkan segala hati dan pikiran-Mu, dan kami siap juga Tuhan untuk memuji kebesaran nama-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Sebelum Firman dari KMM 9, baita yang ketiga. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata, kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Pasti dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Dona. Teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan hati dan pikirannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentunya teman-teman sudah siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya bisa diangkat semuanya. Jangan-jangan di samping teman-teman hanya ada handphone. Oke, Grace sudah, Kimi masih belum terlihat,
Cien sudah, Justin sudah, Samuel sudah, Kak Olive sudah, Kiel masih mencari. Oke, sudah dapat. Kak Lexi sudah, Kak JJ sudah, Nicholas sudah, Robi sudah, Natania. Adiknya mana Natania? Natania sudah, oke. Elion juga sudah, Vivi Rachel, kakak belum lihat. Adel Tasya, kakak belum lihat, bisa lihat. Joshua, Alkitabnya bisa diperlihatkan. Oke. Ya, good. Joshua sudah terlihat. Tania, adiknya mana? Ya. Ada kok Kak di sebelah saya. Ada. Oke. Lanjut, Kak. Ya, ada Tania. Sip, semua sudah kan semua ya Alkitabnya, tapi bukan hanya sekedar untuk disiapkan saja, teman-teman kita buka Alkitabnya dari Mazmur. Kitab Mazmur adanya di perjanjian mana? Grace? Bisa dibuka mic-nya? Di mana, Grace? Perjanjian mana ya, Jess? Di tengah. Perjanjian Apa? Perjanjian lama, Kak. Perjanjian lama, puji Tuhan. Masih ingat ya, Grace? Walaupun udah lama kita nggak bertemu. Oke, masih tetap dalam perjanjian lama di kitab Mazmur ini. Oke, teman-teman, kalau sudah bukanya di kitab Mazmurnya itu di Mazmur 127. Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai ke-5. Kita baca satu perikop semua. Teman-teman, tolong kita sama-sama kita bacanya secara bergantian. Karena kebetulan kitab Mazmur yang tercetak ke dalam nanti dibacakan oleh teman-teman yang wanita. Oke, yang ke dalam dibacakan oleh teman-teman yang wanita, yang tercetak keluar dibacakan oleh teman-teman yang pria. Jadi sekarang boleh dibuka mic-nya semua. Oke, aktifkan semua mic-nya. Saya ulangin lagi. Yang tercetak dalam teman-teman yang perempuan, yang tercetak keluar teman-teman laki-laki. Bisa ya? Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu, terkhusus kami akan berdoa dan memohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang kami boleh baca, kami boleh dengarkan, dan kami boleh sampaikan di dalam pemberitaan firman ini Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan maksud dan tujuan yang baik. Tuhan, berbicaralah kepada hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah semua firman-Mu ini berasal hanya daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap menyambut setiap kata kebenaran yang berasal daripada-Mu. Amin. Ya, teman-teman, berarti kita akan membacanya bergantian, dimulai dengan teman-teman yang perempuan ya. Lalu nanti yang tercetak ke dalam, yang tercetak keluar baru laki-laki. Kita mulai 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkenan pangkal selamat. Nyanyian teman-teman laki-laki. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dipimpinnya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah menikah daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu. Seperti anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Musuh-musuh di gerbang. Oke, ya teman-teman kita sudah membaca ayat per ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Untuk kitab Mazmur sendiri, teman-teman, kakak akan membacakannya atau kakak akan memberikan sesuatu yang boleh kita tahu semuanya, bahwa kitab Mazmur itu sendiri adalah suatu kitab yang ditulis oleh Salomo. Ya, yang ditulis oleh Salomo. Dan Salomo ini ada hubungan apa dengan Daud? Boleh dikasih lihat slide-nya, Kak Ivan? Ya, teman-teman, sambil teman-teman melihat slide yang ada di depan ini, nanti teman-teman bisa mengetahui apa dan tujuannya dari pembacaan kita pada malam hari ini. Lanjut, Kak. Ya, teman-teman, kebetulan tema yang kita angkat adalah go and do. Apa yang harus kita cari dan siapa yang harus kita cari dan apa yang mau kita lakukan. Tentunya go di sini adalah kita sebagai anak-anak taruna, dan do ini juga adalah kita yang akan melakukannya sebagai aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai taruna yang bisa menjadikan hal yang baik setelah kita mendapatkan firman dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Oke, lanjut Kak Ivan. Ya, teman-teman, boleh kita lihat di sini. Di sini tokoh yang tampil dalam bacaan kita adalah Daud dan Salomo. Tentunya mungkin teman-teman sudah lebih mengenal tokoh Alkitab ini dari teman-teman PA, ya. Ada Salomo dan Daud. Sedangkan Daud adalah bapak dari Salomo. Ini adalah hubungannya ya, teman-teman ya. Raja Daud adalah bapaknya Salomo dan Salomo adalah anak dari Daud. Oke ya, paham teman-teman sampai di sini. Nah, karena usia Raja Daud sudah tua, maka dilanjutkan anaknya yang bernama Salomo untuk memimpin pada waktu itu. Lalu, apa yang dilakukan untuk kelanjutan dari masa kepemimpinan Salomo yang diberikan oleh Daud? Daud itu dia dulu pernah mau membangun bait suci. Teman-teman, kita lihat di sini. Bait suci itu kalau sekarang adalah gereja ya. Nah, sekarang kalau kita mau bilang, kalau gereja sekarang juga kita mau lihat lagi sedang suasananya sedang tidak terpakai oleh kita, tetapi saat pandemi ini kita berada di rumah. Nah, boleh dikatakan bahwa rumah pun sebenarnya adalah gereja juga, bait suci kita. Karena yang terpenting adalah bait suci adalah dalam diri kita sendiri atau di dalam hati kita sendiri. Nah, Tuhan memerintahkan waktu itu untuk Daud membangun bait suci, dan Daud tapi menyadari kalau Daud ini dia masih punya kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Terlalu banyak dosa-dosa yang dia lakukan sehingga dia memberikan suatu tugas kepada anaknya ini, si Salomo, untuk dia melanjutkan membangun rumah Tuhan. Tapi pada waktu itu mungkin Salomo berat ya teman-teman. Bagaimana nih sampai nanti dia harus bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh bapaknya ini. Bagi dia masih baru, tapi dia harus melaksanakan tugasnya. Nah, banyak nasihat yang diberikan oleh Daud untuk Salomo. Nasihatnya itu adalah yang pertama, dia harus, katanya si Daud nih, "Dah Salomo, kamu berserah aja sama Tuhan. Kamu minta penyertaan kepada Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan, kamu tetap mengandalkan Tuhan. Jadi, kamu tetap memberikan
akal dan budi atau pengertian kamu kepada Tuhan. Jangan kamu kerjakan sendiri. Itu pesan dari ayahnya sendiri. Lalu bagaimana dengan Salomonya sendiri? Nah, Salomo mengikuti apa yang diberitakan oleh bapaknya atau oleh Raja Daud. Sampai pada akhirnya Salomo dengan keyakinan Tuhan membantu dia dan mendampingi dia karena Salomo datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, makanya dia yakin pasti akan berhasil. Oke, kita sampai di sini dulu teman-teman. Kakak berbicara tentang tokoh Alkitab terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat video yang akan ditampilkan oleh Kak Ivan. Teman-teman lihat videonya, setelah itu kita mau membahas video ini ya. Teman-teman boleh lihat. Asik. Ya, teman-teman, kita skip dulu untuk video ini. Kita masuk di dalam hal ini. Oke, teman-teman, ketika teman-teman tadi sudah melihat videonya, kita bisa merefleksikan
akhirnya seorang anak laki-laki ini dia menyadari bahwa ya sebenarnya saya harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan diri saya sendiri ataupun kekuatan saya sendiri. Itulah ya teman-teman inti dari ceritanya. Sekarang yang kakak ingin tahu dari teman-teman, teman-teman bisa menyebutkan apa yang bisa teman-teman hal apa yang bisa teman-teman andalkan ke dalam tugas kalian kah, atau kegiatan teman-teman, atau di dalam kehidupan teman-teman yang, oh saya dalam hal ini mengandalkan Tuhan, oh dalam kegiatan ini saya mengandalkan Tuhan. Coba teman-teman bisa sebutkan satu, kakak boleh minta 3 atau 5 orang, bisa dibuka mic-nya yang bisa menyebutkannya. Nanti Kak Ivan akan menuliskan di share screen ini apa saja yang bisa memberikan suatu hal tentang mengandalkan Tuhan. Bisa dituliskan, nanti siapa tahu ada bonus dari kakak, bisa kakak kirimkan kuota ke nomor telepon handphone teman-teman. Boleh, siapa aja. Misalkan saya mengandalkan Tuhan dalam hal belajar, saya mengandalkan Tuhan dalam hal yang lainnya, atau mungkin saya nggak pernah kok mengandalkan Tuhan, tapi saya masih better aja hidup saya masih baik-baik saja, saya masih bisa mengerjakan tugas saya. Yang penting dalam hal ini bukan hanya Tuhan kok sekarang yang kita andalkan. Nah, teman-teman boleh membuka forum diskusi ini, kakak mulai sekarang ya. Di jam laptop kakak jam 19.39. Kakak kasih waktu mungkin 5 menit. Boleh, siapa aja yang boleh share. Mengandalkan apa saja ke Tuhan. Boleh. Ya, kalau yang malu ngomong mungkin bisa dikirim di kolom chat aja. Nanti kakak tinggal copy paste slide. Oke, boleh. Kirim di kolom chat. Nanti Kak Ivan di copy paste. Nama, titik 2, jawabannya ya. Ya, 5 menit saja. Di kakak sudah jam 19.40. Beneran, semoga teman-teman dapat mendapatkan nanti kuota, kiriman kuota bukan dari sekolah, tapi khusus dari kakak. Ya. 5, atau mungkin lebih dari 5 juga is okay. Nanti kakak akan save nomornya, tidak hari ini langsung, tapi mungkin besok ya teman-teman ya, untuk kakak share kuotanya. Tidak terlalu banyak sih giganya, tapi cukuplah buat teman-teman untuk menginspirasikan di dalam pembacaan ayat Alkitab ini pada malam hari ini. Oke, sudah ada dari siapa? Oh, baru Kak Ivan. Itu contoh, Kak. Itu contoh. Gitu ya, ngetiknya. Mengandalkan Tuhan dalam bekerja dan melayani. Good. Adik-adiknya? Atau masih bingung? Nggak pernah tuh saya mengandalkan Tuhan, jalan aja, gitu kan? Nanti kalau udah nggak bisa apa-apa, baru teriak, Jesus help me please, baru bilang seperti itu. Tapi kalau benar-benar mengandalkan Tuhan, nanti teman-teman akan merasakan apa dampak kalau kita tidak mengandalkan dan kita mengandalkan. Oke, sudah ada masuk? Belum juga? Sudah 1 menit. Ayo ditunggu. Ini 4. ujian pada nggak doa kali ya? Ya, lagi nyari inspirasi kata-kata. Nggak usah bagus-bagus kata-katanya, langsung aja. Oke, Samuel. Dari Cien. Cien mengandalkan Tuhan dalam aktivitas setiap hari. Oke, aktivitas setiap hari. Kalau Cien nyapu juga tetap mengandalkan Tuhan ya Cien ya. Iya, kalau dengan kekuatan sendiri biasanya nyapu pun nggak bersih-bersih Cien. Percaya sama kakak Cien, ya kan? Tapi percayanya sama Tuhan lah Cien ya, jangan percaya sama kakak. Cepat capek kalau kita nggak ngandelin Tuhan, nyapunya Cien. Oke, Samuel, saya mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan ulangan dan tugas-tugas sekolah. Yakin ya Samuel ya, ini jujur ya, mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan ulangan. Jangan sekarang laptop dibuka, Google Classroom-nya dibuka, tapi tetap catatan buku ada di samping. Tidak ya teman-teman ya, tetap handphone, cari jawaban dari Om Google. Enggak ya teman-teman ya. Ada
Eleon Lerina, saya mengandalkan Tuhan saat ujian dan perjalanan saat kemanapun, seperti sekolah atau gereja. Oke, jawaban yang bagus ya teman-teman, pernyataan yang oke. Kiel, mengandalkan Tuhan saat susah dan senang. Berat sekali Kiel. Ininya pernyataannya oke, good ya Kiel ya. Justin, oh Justin, maaf Kak, saya tadi disconnect. Justin bisa ulangi lagi. Justin, dalam hal apa ketika Justin mau mengandalkan Tuhan? Justin boleh di-share di sini. Berarti sudah ada berapa nih Kak Ivan? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Satu lagi. Masih kakak buka, masih ada 2 menit lagi. Ayo. Jevano, senyum-senyumnya di skip dulu. Tania. Jevano. Justin. Sama Adele. Jawab, ayo. Dari ketiga ini nih. Dari ketiga teman-teman PT, silakan salah satunya menjawab, Jevano atau Pascal atau Selena. Oh, Justin sudah. Saya mengandalkan Tuhan saat ada masalah keluarga atau masalah di sekolah. Good ya, Justin ya. Carlo, mantap. Mantap apa ini, Dek? Mantap mengandalkan Tuhan. Oke. Bagus, mantap. Selalu mantap mengandalkan Tuhan. Oke. Ayo. Udah, Kak. Full. Mengandalkan Tuhan setiap saat. Oke. Stop ya, kakak-kakak. Teman-teman, kita stop ya, Kak. Udah 5 ya jawabannya. Oke, sudah melebihi dari 5. Oke. Nanti bisa dicatat oleh Kak Ivan atau kakak-kakak yang lain. Teman-teman yang sudah memberikan ceritanya tentang mengandalkan Tuhan, dan semoga harapannya, kuotanya nanti bisa di-share ya teman-teman. Oke, mungkin bukan hanya soal bonus atau reward yang akan kakak berikan, tetapi ini adalah bentuk dari suatu tanggung jawab ataupun suatu bentuk hal apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mau mendengarkan firman Tuhan. Keaktifan dan peran serta teman-teman di saat teman-teman ibadah minggu secara virtual ini. Yang pertama, Cian mengandalkan Tuhan dalam aktivitas setiap hari. Samuel, saya mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan ulangan dan tugas-tugas sekolah. Eleon, saya mengandalkan tugas saat ujian dan perjalanan, saat kemanapun seperti sekolah atau gereja. Kiel mengandalkan Tuhan saat susah dan senang. Justin, saya mengandalkan Tuhan saat ada masalah keluarga atau masalah di sekolah. Oke, ya teman-teman, dari kelima ini kita mau melihat apa yang biasanya yang sering kita lakukan terlebih dahulu. Oke ya teman-teman ya, kita mau lihat dalam kondisi sekarang sebagai konteksnya teman-teman dalam komunitas teman-teman sekarang, teman-teman mau dilihat adalah kalau teman-teman sekarang ada pada zaman milenial, ya. Apa yang sering kali terjadi dengan pengalaman ini, teman-teman sebenarnya kejujuran dari teman-teman mengandalkan yang mana dulu? Oke, ya, Kak Ivan bisa slide selanjutnya. Ini dia teman-teman, fakta dari yang mungkin bisa kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, tunggu sebentar. Ini fakta yang terjadi saat ini ketika teman-teman yang sekarang ada di kelas 7 sampai di kelas SMA, inilah fakta yang terjadi untuk kehidupan teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa kakak-kakak juga yang masih sering mengandalkan ini. Oke, kita lihat di sini. Fakta yang pertama adalah gadget atau gawai di sini. Teman-teman, ini adalah hal yang terpenting. Kalau kita mau lihat sekarang ini kondisinya, ini adalah yang terutama kita yang andalkan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ini adalah nomor 1. Tidak boleh ketinggalan. Ya. Kita mau ke toilet, kita mau belajar, kita mau tidur, kemanapun pokoknya. Sampai kita mau ngaca pun kadang-kadang kita pakai ini. Teman-teman yang perempuan, teman-teman laki-laki juga nggak ada kaca, jadi layar handphone untuk bercermin. Oke, ini ya. Yang pertama, handphone, gadget. Yang kedua, faktanya adalah sinyal. Ketika sinyal tidak ada, teman-teman, saat ini kita sangat emosi.
Ya, kita emosi, kita marah, kita merasakan dalam diri kita ada kekesalan, sampai kita kadang-kadang, aduh gimana nih, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerjain apa-apa, lagi belajar, lagi kita chattingan sama teman, sinyalnya bapuk atau segala macam, ini udah menjadikan tingkat emosi yang tinggi. Lalu habis sinyal, kuota. Oke, teman-teman, sekarang yang kita butuhkan adalah kuota. Kita sudah tidak lagi jajan-jajan makanan, kita tidak lagi jajan-jajan snack-snack ringan. Daripada jajan makanan, sekarang kita lebih baik membeli kuota. Nah, ketika kita kuota habis, kita udah mati gaya. Ya, mati gaya dalam hal ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa share-share tentang apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa mendapatkan informasi apa-apa kalau udah kuota habis. Oke, teman-teman, inilah dari ketiga ini kondisinya yang sekarang kita butuhkan, yang sekarang lebih kita utamakan. Bukan hanya teman-teman saja, kakak pelayan pun kondisinya dalam saat ini mengandalkan ketiga ini semuanya. Tapi kita terkadang lupa untuk menaruh nomor satu adalah Tuhan Yesus yang ada di atasnya untuk kita dapat mendapatkan handphone dengan yang baik, sinyal yang baik, dan kuota yang baik juga. Mengandalkan ini semua terlebih dahulu. Oke, slide selanjutnya Kak Ivan. Nah, teman-teman, kita juga boleh bangga. Kita boleh bangga kalau sekarang ini kita merasakan kita bisa bangga dengan orang tua kita. Kenapa? Kita bisa bangga dengan kedua orang tua kita, dan kita juga bisa bangga dengan yang selalu menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Orang tua kita juga selalu menyampaikan segala firman Tuhan, nasihat kepada kita. Untuk apa? Untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Kondisinya mereka selalu memberikan hal yang baik kepada kita. Memberikan hal yang baik yaitu bahwa ada penyampaian firman, bahwa selalu diberitakan dalam firman, apapun yang sedang kalian lakukan, permasalahan apapun yang bentuknya kalian dapatkan, kalian kesulitan belajar, kalian mau pergi kemana saja, kalian mau melakukan hal sesuatu untuk orang lain, mau membantu orang lain, mau belajar, yuk andalkan Tuhan. Semua pesan dan nasihat yang diberikan oleh orang tua dan kakak-kakak pelayan ataupun guru-guru yang ada di sekolah yang mengajarkan tentang motivasi atau mengajarkan tentang suatu spiritual yang baik, itu yang boleh kita terima. Karena mereka mengajarkan kepada kita, memperkenalkan bahwa yang memberikan semuanya sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu itu hanya oleh Tuhan. Oke, selanjutnya Kak Ivan. Nah, apa yang mesti kita lakukan, teman-teman? Tidak lain adalah kita mau selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dengan cara apa? Kita mau kembali lagi. Tetap ya teman-teman, sesuai dengan ajaran-ajaran yang mungkin teman-teman, bosen Kak, saya dengan cara-cara yang harus saya lakukan, langkah-langkahnya kan. Kita nggak bisa bilang begitu teman-teman. Ya mau nggak mau, bosan nggak bosan, tapi tentunya kita mau bilang bahwa kita mau komunikasi sama Tuhan yaitu dengan cara berdoa lagi, membaca firman. Itu udah basi Kak. Tidak teman-teman. Ketika kita memang mau datang kepada Tuhan dengan setiap permasalahan yang teman-teman dapatkan, teman-teman kesulitan belajar, ataupun teman-teman mau melakukan kegiatan yang sangat berat sekali, yang mungkin bagi teman-teman nggak mampu, mungkin saya capek ketika harus membantu orang tua, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, nah Tuhan pasti mau apa? Memberikan hikmat kepada kita semua. Nah, jangan kita lakukan hal yang tadi seperti yang di awal. Kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, kita masuk dalam hal-hal yang dunia dulu, dengan secara teknologi yang ada, baru kita ke Tuhan.
Tidak ya teman-teman, tapi kita mau berbalik terlebih dahulu. Keep communication with Jesus, baru kita akan mendapatkan hasil yang baik. Apa? Mungkin kita mendapatkan sumber alat sarana prasarana yang baik dalam handphone, kita mendapatkan sinyal yang baik, kita mendapatkan kuota yang mungkin kuota kita berlebih. Dan dari semuanya ini, ketika kita sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita akan melakukan apa? Sebagai teruna yang ada saat ini di Pancaran Kasih. Kak Yufan, slide selanjutnya. Oke, apa yang kita mau lakukan? Tadi kita sudah mencari Tuhan. Yuk, teman-teman, kita mau pergi ke Tuhan. Nah, terakhir adalah kita mau melakukan apapun dan dimanapun dan setiap kapanpun. Karena ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan hal yang sudah kita dapatkan dari hikmat Tuhan, kita mau apa? Upgrade diri kita sendiri. Dari pertama mungkin hal yang tidak baik dalam diri kita, setengah baik, lalu kita menjadi baik, dan tentunya kita mau mencapai angka 100%. Atau mau dibilang, janganlah Kak, jangan sampai 100%. 100% hanya untuk Tuhan. Bolehlah kita turunkan 90% untuk kita mengupgrade diri kita mau evaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan saat belajar, kita hanya mengandalkan gadget, kita hanya mengandalkan Google, kita hanya mengandalkan catatan-catatan yang ada dalam buku pembelajaran kita. Nah, mulai saat ini, yuk, walaupun sekarang kita kondisinya belajar secara virtual, teman-teman kita lakukan dengan kejujuran. Teman-teman yang belum PTS, lakukan evaluasi diri teman-teman, ulangan teman-teman dengan bersikap jujur tanpa harus melihat contekan, tanpa harus melihat catatan. Walaupun itu celah yang gampang, laptop di depan kita, catatan di samping kita, tapi kita berusaha untuk mengupgrade diri kita. Saya mau membatasi diri saya sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang sudah kita pelajari, kita bisa mengisi semua ulangan-ulangan dengan baik. Ketika kita juga melakukan segala sesuatu, mungkin dalam kesulitan ataupun kesusahan di dalam keluarga, mungkin teman-teman melihat orang tua kita sekarang dalam kondisi pandemi yang ada, kita bisa melihat keprihatinan, mungkin ada dampak dari ekonomi, ada orang tua yang mungkin saat ini tidak bekerja. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin Tuhan bantu orang tua saya sehingga mendapatkan pekerjaan kembali, atau minta berkat dari Tuhan. Teman-teman, ingat, ketika teman-teman sudah menjadi berkat dalam diri teman-teman, teman-teman bisa men-sharekan kembali berkat yang sudah Tuhan dapatkan. Teman-teman bisa berdoa untuk keluarga teman-teman. Nah, teman-teman bisa berdoa juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini kesulitan untuk mendapatkan kuota saja mereka tidak bisa. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, baru ketika itu teman-teman juga bisa melakukannya dengan baik. Nah, kita juga mau menginspirasi sebagai teruna-teruna yang ada, yaitu kita mau menjadikan diri kita bisa membedakan mana hidup yang baik dan yang sia-sia, atau hidup yang memberkati dan diberkati. Lalu apalagi? Kita juga mau menjadi teruna-teruna yang bersikap aktual. Ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki kepintaran yang diberikan oleh Tuhan, kita mau menggunakan kepintaran menjadi berkat bagi orang lain juga. Oke teman-teman, tetap andalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan yang lain, karena hanya pada Tuhan kita akan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dan kami mendapatkan hikmat dari-Mu, sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan sebagai tujuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih Kak Uci untuk firman-Nya.
Terima kasih Kak Dona. Lanjutkan. Kita akan lanjutkan ibadahnya. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau bernyanyi bersama-sama ya, sambil menunggu Oke, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat untuk Talia, Nicholas, dan KJJ. Dipersilakan. Iya, teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, adakah yang ingin didoakan secara pribadi? Adakah teman-teman yang lagi sakit, atau mau ujian, atau mau lomba, atau mau apa? Tidak ada? Ya. Nicholas, dipersilahkan untuk doa syafaat yang pertama. Mari kawan-kawan dan kakak lain kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa yang pengasih, terima pada doa syafaat ini kami berdoa untuk firman-Mu yang telah kami terima pada minggu malam ini. Berikanlah firman-Mu itu agar kami dapat mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kakak lain. Berkailah mereka agar mereka dapat melaksanakan dan mengajar kegiatan ibadah PT dengan baik meskipun dalam kondisi jarak jauh. Ya Bapak, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Talia, masih di mute, Dek. Ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, walaupun kami ibadah melalui Zoom, tapi kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, berkatilah anak pelayan Tuhan, berkatilah mereka yang mungkin mereka menghadapi ujian Tuhan, berkatilah mereka, semoga mereka bisa ujian dan mendapatkan nilai yang bagus Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, berkatilah mereka, Tuhan sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Tuhan berkatilah gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja GPIB Pancaran Kasih Tuhan, semoga GPIB Pancaran Kasih terus berkembang Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih karena dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang tidak dapat hadir di dalam ibadah persekutuan teruna daring. Kiranya minggu depan teman-teman kami dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang mungkin dalam terkena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan ingin memberkati mereka, Tuhan ingin menjamah mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya, dalam kelemahan tubuh teman-teman yang mungkin terdampak, kiranya Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin sembuhkan hanya melalui bilur-bilur darah-Mu saja yang kudus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dalam pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan ingin memberkati setiap kami dalam kegiatan kami sehari-hari.
Tuhan ingin melindungi kami dari setiap mara bahaya, penyakitan sampai kepada maut ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa dengan baik di saat pandemi seperti ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, masih banyak lagi kekurangan kami pada hari ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau dapat menyempurnakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Persembahan teman-teman bisa melalui GoPay, OVO, link aja atau Dana dengan scan QR code yang ada di screen. Untuk lagu persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami hari lepas hari, terkhusus hari ini ketika kami boleh bertemu dalam ibadah virtual Teruna pada malam hari ini. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati, biarlah melalui persembahan, baik itu melalui virtual ataupun persembahan yang akan kami hantarkan ke gereja nantinya, boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Teruna. Ya, Warta Teruna, Shalom adik-adik. Warta Teruna yang pertama untuk adik-adik yang membutuhkan nilai untuk nilai agama di sekolahnya dapat menghubungi kakak-kakak pelayan Teruna yang ada di setiap pos atau yang ada yang kalian kenal untuk membuat nilai dengan cara mengirimkan nama lengkap, kemudian nama sekolah, kelas, dan juga mungkin nama kepala sekolah atau nama guru yang akan ditujukan untuk pembuatan nilainya. Mungkin guru agama seperti itu ya. Kemudian juga untuk adik-adik minggu depan semua kita ibadah masih dilaksanakan secara virtual jam 7 malam via live Zoom ya. Dan kemudian yang kalau untuk via YouTube-nya mungkin nanti bisa dilihat setelah ibadah selesai akan ada versi YouTube-nya yang akan diupload oleh Kak Dona nanti di YouTube. Oke, seperti itu saja Warta Terunanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Isvan. Untuk lagu penutup, kita
kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Oci. Ya, teman-teman, ibadah kita mau selesai, tapi sebelumnya kita mau terima berkat yang hanya dari Tuhan. Siapkan hati kita semuanya, kita arahkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, adik-adik, ibadah selesai. Ya, sebelum ibadah selesai, selamat hari Minggu untuk semuanya. Kakak minta untuk adik-adik semua menuliskan nama, kemudian sektor, pos, nama pos, dan nomor teleponnya. Karena nanti akan ada rencana pembuatan grup PLKPT GPIB Pancaran Kasih, grup WhatsApp. Supaya nanti informasi tidak lagi di-share di grup-grup pos, tapi di grup pos tetap dibagikan, tapi mungkin juga kita bikin grup besar untuk PT Pankas. Ya, mungkin nanti adminnya bisa Kak Oci atau Kak Dona mungkin nanti yang akan bikinkan grupnya. Ya, silakan adik-adik, kakak kasih kesempatan untuk tulis-tulis nama dan nomor teleponnya ya. Oke, sama teman-teman untuk sambil nulis ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan aktifin kameranya juga karena nanti kita mau foto dulu. Jadi untuk laporan ke PHM ya Kak. Untuk kalau maksudnya kita ngadain ibadah gitu Kak. Oh iya iya. Jadi, ini kita ini aja ya Kak. Kita langsung aja nih share apa namanya? Kita langsung foto aja. Aku langsung ini aja ya. Di foto aja sekarang nih. Oke, yang untuk yang ada dua halaman. Jadi halaman pertama boleh say hi dulu tangannya ke depan karena kakak mau selection buat screen-nya. Oke, hai semua. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang buat halaman keduanya ya.